Bapakku NU. Nyanyikan dulu lagu itu, no. Nyanyikan. Bapakku NU, ibuku muslihat. Muslimat. Muslimat. Kakakku Fatayat. Adikku Ansor. Adikku Ansor. Emang iya begitu, liriknya begitu. Sorry. Masa setor hafalan gue. Muslihat jadi muslimat jadi muslihat. Ya. Aduh, langsung aja nih, kita terlalu lama nih terdurasi gara-gara pembahasan tersebut. Ya. Karena kita juga belum hafal goyangan ya. Belum. Tapi nanti akan hafal. Saya yang edit. Nanti Mang Andre yang upload. Ya, kalau A bisa berarti A ada yang ngajarin. Betul. tapi nanti itu parah sih itu emang tuh. Jangan main fisik dong. Enggak, tuh soalnya netizen bahas masa katanya itu salah satu merek rokok kan. Oh, TD-nya yang hitam. Iya. Enggak, netizen parah sih emang tuh. Jangan kayak gitu teman-teman, enggak boleh. Itu contoh yang tidak baik ya. Iya. Gibah itu, gibah. Iya, gibah. Betul, gibah ngomongin aib enggak boleh. Oke. Topik kita kali ini yang sedang hangat, sedang terjadi, katanya sedang gencatan sih, masih kurang tahu juga tentang Iran versus Zionis nih. Tapi saya tidak membahas di bagian situnya. Karena itu di luar kapasitas kita ya. Betul. Kita tidak punya kepakaran di bidang itu. Betul, saya juga tidak punya background perang, tidak ada teman-teman. Saya tidak ada background perang ya. Juga bukan background perang. Ya, guru agama. Bukan ya. Background main di sawah. Ya, betul, main di sawah, betul, main di sawah di daerah itu. Curug Wetan, betul. Nah, itu kita mau bahas dari sisi yang lagi hangat dibahas terkait perang ini nih. Ya. Jadi apa itu? Apakah kiamat sudah dekat? Ya. Oke, kita enggak. Aduh, kiamat makin hari makin dekat. Iya ya, gitu. Nah, maksudnya mau dibicarakan seramai apapun, emang dari zaman dulu kayaknya Rasul pernah bilang ya bahwa apa? Salah. Gimana sih beliau bilang? Pokoknya mungkin keunikan-keunikan yang terjadi itu bolehlah kita bedah dikit-dikit ya. Iya. Atau sebenarnya sih lebih ke ini ya, maksudnya lebih ke menanggapinya gitu. Maksudnya mungkin menanggapinya seperti apa, dan maksudnya apakah memang setiap konflik kayak dari kemarin gitu juga gitu Pak. Sebenarnya kan yang paling penting dari itu semuanya adalah bagaimana ini menyadarkan kita untuk semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita. Itu poinnya. Nah, itu poin yang harus kita tangkap ya. Betul, maksud saya. Misalnya, apakah mohon maaf nih misalnya peperangan yang terjadi sekarang ini itu membuat kita bertambah keimanan kita, ketakwaan kita gitu. Betul, kan ya. Itu poinnya gitu Karena justru ada hal yang sangat unik di sini ya. Bahwa fitnah Dajjal yang itu nggak kerasa gitu kan. Terus juga tujuan dari konspirasi global salah satunya adalah kan menciptakan rasa takut ya. Betul. Itulah kenapa ya Amerika dengan film Hollywoodnya, terus juga dengan apanya dan lain sebagainya. Itu kan menciptakan konspirasi untuk menakut-nakuti kita gitu ya. Terus kalau sudah berbicara konspirasi kan gampang, kita tinggal bilang aja, oh itu kan nggak benar, itu kan cuma konspirasi gitu kan. Iya. Kayak gitu. Betul. Tapi memang menciptakan rasa takut itu adalah sebuah fitnah Dajjal yang itu harus dihadapi oleh kita, termasuk diantaranya ketika manusia takut itu secara psikologis, ketika orang takut itu dia terlemahkan gitu gitu ya. Nah, kalau di sini kemudian kita udah terlemahkan, kita tidak menjadikan agama sebagai fondasi kita, maka kemudian di sini yang akan muncul berikutnya adalah sebuah kepanikan. Orang kalau udah panik, maka kemudian dia akan menghalalkan segala cara. Maka itu tadi, salah satu fitnah Dajjal terbesar adalah kebohongan. Gitu ya. Betul. Dan salah satunya adalah ini juga gitu kan ya. Kebohongan menghadirkan ketakutan, termasuk kemudian kita ketika Rasulullah menyampaikan kepada kita, ketika Allah memberikan kepada kita gambaran-gambaran tentang hari kiamat, itu pertama sebagai sebuah informasi, kedua itu sebagai sebuah pengingat. Jadi di sana itu tidak ada maksud sama sekali kita harus takut dengan fitnah-fitnah tersebut, tetapi arahnya itu mempersiapkan diri. Itu kan ya. Betul. Cuma kalau tadi tuh ya, kalau Dajjal tuh pengennya Dajjal sama iblis gitu kan. Sama orang-orang yang membuat konspirasi pengennya ya tadi kita takut. Kenapa? Karena kalau sudah kita takut, maka kita panik. Kalau kita sudah panik, kita akan menghalalkan segala cara. Akhirnya hilanglah sudah mana yang baik dan yang benar. Betul. Jadi manusia pada akhirnya semakin jauh dari agama. Kayak gitu. Ya, jadi tidak semua orang takut itu kemudian mereka akan menuju pada Allah tuh enggak. Gitu kan. Gitu.
Ya, termasuk kita juga. Maksudnya kan gini, kita harus paham ya bahwa sesungguhnya sehebat apapun Dajjal, tetap Allah jauh lebih hebat. Ya nggak? Sehebat apapun iblis, tetap Allah akan jauh lebih hebat. Maka kalau kita menganggap bahwa kiamat itu sudah dekat karena kita takut Dajjal atau apa, kan sebenarnya kita tinggal berlindung kepada Allah aja ya. Iya. Kayak gitu kan. Terus sebenarnya kan banyak yang lebih menyeramkan daripada Dajjal loh, no, sebenarnya mah. Gitu. Apalagi tuh? Apa aja ya? Sebenarnya bahkan no, Ya'juj Ma'juj itu jauh lebih menyeramkan dari Dajjal. Iya loh, itu kalau di saya lihat di kisahnya tuh maksudnya nanti tuh mereka emang parah sih. Parah banget. Terus nanti lagi ada hewan gitu kan ya, hewan yang nanti datang melata, betul. yang kemudian bakal nunjukin sesuatu. Itu juga sama. Jadi nanti fitnah-fitnah akhir zaman itu, Dajjal itu sebenarnya bukan yang paling hebat. Iya. Gitu. Cuma kesannya kalau kita tuh sekarang ya mungkin karena ya pengaruh media lah ya. Iya, pengaruh media tuh gitu. Dajjal gitu kan ya. Atau mungkin dalam agama lain itu seolah-olah yang paling itu tuh hanya Dajjal aja gitu kan ya. Iya. Gitu ya. Atau dengan bahasa mereka ya, kalau bahasa kita kan nyebutnya Dajjal, kan mereka punya bahasa sendiri kan. Betul. Kayaknya fitnah terbesar itu menjelang kiamat tuh itu enggak. Kalau dalam agama kita sebenarnya enggak. Setelah itu ada lagi. Setelah itu ada lagi, karena bahkan setelah Dajjal dikalahkan pun gitu kan ya, itu siklus berikutnya masih panjang. Bertahun-tahun bahkan ya kalau nggak salah tuh pernah saya baca. Masih seperti itu gitu ya. Jadi itulah ya. Nah, kayak poinnya di sini kalau pertanyaan apakah kiamat sudah makin dekat, ya jelas sudah makin dekat. Ya. Cuma sikap kita, bagaimana cara kita menyikapinya itu loh yang lebih penting. Gitu sih. Betul. Ya, itu seringkali memang itu tadi sih ya, maksudnya orang salah fokus gitu maksudnya. Jadi karena itu tadi benar kata terkait ketakutan yang dihadirkan gitu kan, jadi ada timbul kepanikan. Nah, kepanikan itu jadi mengaburkan gitu tujuan. Maksudnya aslinya tuh harusnya tuh lu ngapain sih gitu. Jadi malah menghalalkan segala cara untuk bla bla bla, padahal diri lu belum selamat sebenarnya. Betul. Gitu. Juga ada lagi kenapa mereka menciptakan konspirasi? Karena kalau kita sudah takut dengan sesuatu, kadang kita malah fokus dengan rasa takut kita tersebut. Seperti misalkan kalau di jalan ada lubang, kita nggak mau ban kita nginjek lubang, yang ada kita malah fokus ke lubang tersebut. Fokus ke lubang, iya. Malah jadi jatuh, ya. Malah jadi jatuh, betul. Ya kan? Iya. Nah, konspirasi itu dibuat buat kayak gitu. Jadi biar kita fokus pada rasa takutnya justru. Iya. Gitu. Saya tuh pernah dapat dengar, ini intermezzo aja. Jadi ada teori ketika misalnya kita lagi di tikungan naik motor, jangan lihat pembatasnya, tapi lihat garis terdekat. Karena kalau kita lihat pembatasnya, kita malah kita ke pembatasnya ketika nikung. Malah ke sana gitu, malah ngarah ke sana. Jadi semakin kita takut kepada Dajjal, yang terjadi justru malah kita nyamperin Dajjal. Nyamperin. Gitu. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai ya teman-teman ya. Maksudnya makanya jangan fokusnya ke situ. Akhir zaman itu fokusnya adalah pada perbaikan diri, iman dan takwa. Nah, gitu. Karena nggak penting kita takut sama Dajjal itu. Gitu, nggak penting. Karena mau kita takut atau berani pun ya Dajjal itu akan turun. Maksudnya emang itu sudah. Iya, itu akan ada. Iya, itu kan ada gitu. Jadi kayak dengan kita takut pun juga enggak. Tapi apakah sekarang atau nanti itu kita nggak tahu. Itu kita nggak tahu. Misalnya Nabi Muhammad pun juga tidak pernah bilang gitu. Maksudnya kapan gitu kan. Jadi jangan juga jadi percaya teman-teman yang maksudnya ada yang bilang katanya nanti di tahun sekian, bahkan mungkin ucapannya menggunakan tahun Hijriyah gitu. Maksudnya yang menunjukkan supaya kelihatan Islamnya gitu kan. Bahwa Islam yang mengeluarkan. Ya bisa dibilang mungkin itu hadisnya lemah gitu. Karena sepemahaman saya, Rasul tidak pernah mengucapkan secara gamblang gitu, maksudnya kapan-kapannya secara detail gitu. Tapi kalau tanda-tanda besar dan tanda-tanda kecilnya itu Rasul sebutkan memang semuanya. Mungkin itu aja kali ya. Pembahasan tentang itu tadi, kita Doomsday, cara kita untuk menyikapinya. Ya kita generasi yang cukup kuat, kita sudah melewati COVID. Sebelumnya lah kita melewati kiamat 2012. Krisis moneter ya. 2012 sempat kiamat tuh ya. Katanya dibilang itu kan apa tuh? Tanggal berapa? 12. Iya, 12 katanya. Kita lewatin itu. Sampai jadi film coba. Padahal itu saatnya belanja. Ya, betul. Kalau itu sudah ada Shopee waktu itu ya teman-teman, waktu itu sudah ada All Shop tuh teman-teman, buset, ada iPhone 0 rupiah, 1 rupiah. Ya. Oke, itu saja untuk kali ini topik yang tentang Iran versus Zionis. Ini ada perang luar biasa nih. Cara kita menanggapinya dengan seperti itu ya teman-teman. Kita kembalikan fokus kita lagi kepada diri kita gitu. Kita siap apa enggak sih gitu. Karena sebelumnya nyuruh saya nyari pantun, saya curi ChatGPT bikin pantun ya. Tapi ChatGPT tuh bikin pantunnya jelek. Emang iya? Nih ya. Coba deh bacain. Langit senja berwarna jingga, angin berbisik membawa makna. Cakep.
bukan soal kapan kiamat tiba, Hmm. tapi sudah siapkah diri kita. Masya Allah. Bang Yano jago bikin pantun, guys. Dadah.